Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewirausahaan di sekolah dan landasan pendidikan kewirausahaan. Di sini saya Mutmainatun Nufus yang akan menjelaskan materi pertama tentang kewirausahaan di sekolah. Sebelumnya NIM 1812625. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak orang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh usahawan dan wiraswata. Tapi juga dimiliki oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif, yang mencangkup semua pekerjaan, baik swasta maupun pemerintahan. Nah, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan dalam pendidikan merupakan kerja keras yang terus-menerus dilakukan oleh pihak sekolah, terutama kepala sekolah dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu. Konsep kewirausahaan ini meliputi usaha membaca dengan cermat peluang-peluang, melihat setiap unsur institusi sekolah dengan adanya sesuatu yang baru atau inovatif, menggali sumber daya secara realistik dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan risiko, mewujudkan kesejahteraan, dan mendatangkan keuntungan finansial. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan kewirausahaan. Nah, landasan pendidikan kewirausahaan yang pertama yaitu ada minat berwirausaha. Nah, minat adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Nah, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Dari segi karakteristik wirausaha adalah mereka yang mendirikan atau mengelola dan juga mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Nah, berwirausaha melibatkan dua unsur pokok, yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Nah, Sutrisno memaparkan beberapa aspek minat berwirausaha, yaitu yang pertama perasaan senang. Contohnya itu seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu kegiatan usaha. Nah, maka siswa tersebut akan terus mempelajari usaha itu. Yang kedua adalah ketertarikan yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik dalam berwirausaha atau bisa berupa pengalaman. Yang ketiga yaitu perhatian yang merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian. Nah, yang terakhir ada keterlibatan. Nah, keterlibatan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut merasa senang mengerjakan kegiatan usaha tersebut. Nah, adapun faktor yang mendorong minat berwirausaha menurut Big Graph dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor personal yang menyangkut aspek kepribadian, diantaranya itu adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan seseorang, adanya pemutusan hubungan kerja dan tidak ada pekerjaan lain. Terus ada dorongan karena faktor usia, dan ada juga keberanian menanggung resiko atau komitmen pada bisnis tersebut. Yang kedua yaitu faktor environment yang menyangkut hubungan dengan lingkungan fisik. Contohnya itu adanya persaingan dalam dunia kehidupan, terus adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan seperti modal, tabungan, warisan, bangunan, dan lokasi yang strategis. Lalu ada mengikuti latihan kursus bisnis atau inkubator bisnis. Lalu ada kebijaksanaan pemerintah dan adanya kemudahan sebuah lokasi. Lalu ada berusaha untuk fasilitas kredit dan bimbingan usaha. Dan yang ketiga ada faktor sosiologikal yang menyangkut hubungan dengan keluarga dan sebagainya, seperti adanya hubungan-hubungan atau relasi
bagi orang lain. Terus adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha, adanya dorongan dari orang tua untuk membuka usaha, dan adanya bantuan famili dalam berbagai kemudahan. Menurut Steinberg, kemandirian dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu kemandirian perilaku atau behavioral autonomy, yang dimana kemandirian ini mencakup kemampuan untuk meminta pendapat orang lain jika diperlukan. Yang terakhir ada kemandirian nilai atau value autonomy, yang dimana kemandirian nilai ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusannya sendiri dan lebih berpegang pada prinsip yang dimilikinya. Nah, menurut Allen dan kawan-kawan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kemandirian, yaitu jenis kelamin, usia, lalu struktur keluarga, budaya, dan lingkungan, dan juga keinginan individu untuk bebas. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang, baik berupa uang maupun barang. Nah, Berwira swasta dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, secara umum pendapatan adalah uang yang diterima seseorang selama periode tertentu dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan sebagainya. Nah, pendidikan kewirausahaan adalah proses pelatihan usaha baru atau mengembangkan yang sudah ada menjadi lebih baik guna untuk mendewasakan seseorang atau kelompok agar berkepribadian pemberani selain bertambahnya ilmu, sehingga seseorang atau kelompok tersebut mampu hidup mandiri. Ada 4 tujuan dalam pendidikan kewirausahaan, yaitu yang pertama pendidikan motivasional, pendidikan pengetahuan, pendidikan keahlian atau skill, dan pengembangan kemampuan atau ability. Nah, oleh sebab itu, kurikulum dalam pendidikan kewirausahaan hendaknya mencakup keempat aspek tersebut, karena pendidikan kewirausahaan paling awal dikenalkan oleh lingkungan keluarganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang pertama, itu ada proses pengembangan nilai-nilai kewirausahaan. Nah, jadi proses pengembangan nilai-nilai kewirausahaan ini merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan ya. Jadi proses ini dimulai dari sejak awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, yaitu ada materi nilai-nilai kewirausahaan yang bukan bahan ajar biasa gitu ya. Artinya nilai-nilai tersebut tidak dijadikan bahan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan pada mata pelajaran umumnya gitu ya. Jadi kewirausahaan ini bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran melalui materi, metode, maupun penilaian. Yang ketiga, yaitu dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru ini tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi guru ini tetap menggunakan pokok bahasan yang sudah ada untuk mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan tersebut. Yang keempat, yaitu digunakan materi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kenapa guru harus menggunakan materi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Karena agar supaya lebih dipahami oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, tujuan program pendidikan kewirausahaan di sekolah. Nah, program pendidikan kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk yang pertama, memperkuat pelaksanaan kurikulum tingkat satuan atau KTSP yang berlaku saat ini, atau disebut dengan the existing curriculum di setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sampai dengan
sekolah menengah atas. Dan tujuan yang kedua yaitu merancang pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan sama saja, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas. Dan yang terakhir yaitu mengkaji standar isi dan standar kompetensi lulusan dari kurikulum. Yang terakhir yaitu mengkaji standar isi dan standar kompetensi lulusan dari kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas, serta pendidikan non-formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Penjelasan selanjutnya yaitu peran kewirausahaan dalam pendidikan. Kewirausahaan di dalam pendidikan bukanlah semata-mata berhubungan dengan uang. Kata kunci yang harus kita camkan di dalam kewirausahaan pendidikan adalah sistematif, kreatif, inovatif, produktif, dan responsif menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kata kunci tersebut adalah modal utama kewirausahaan, baik komersil maupun non-komersil, baik profit maupun non-profit. Sistematis dapat dipahami sebagai proses tersistem, memiliki perangkat organisasi yang jelas, ada kepemimpinan dengan visi dan misi yang terang di dalamnya. Kreatif adalah tentang upaya mengadakan sesuatu yang baru. Inovatif adalah upaya membarukan sesuatu dengan cara kreatif. Produktif ialah terus-menerus bekerja dan menghasilkan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Sedangkan yang dimaksud dengan responsif adalah kemampuan untuk selalu adaptasi terhadap tuntutan perubahan zaman. Konsep tentang kewirausahaan di dalam pendidikan sebenarnya bukanlah suatu yang baru. Jika seorang pendidik mau berpikir dan bertindak nyata atas suatu masalah yang sedang terjadi di dalam proses pembelajaran yang dipimpinnya, kemudian mencari solusi atas masalah tersebut, nah ini juga sudah termasuk dalam kajian kewirausahaan. Hanya saja syarat solusi yang ditawarkan harus memenuhi unsur sistematis, kreatif, inovatif, produktif, responsif. Misalkan belajar kimia itu membosankan dan rumit. Ini masalah bagi peserta didik dan tentu juga sebagai masalah bagi pendidiknya. Semangat kewirausahaan harus ada di sini. Pendidik mencari cara kreatif agar pembelajaran kimia tadi tidak membosankan dan berkesan mudah bagi para peserta didik. Persoalan kreasi sang pendidik tidak diatur sedemikian detail di dalam kurikulum, maka dibutuhkan pendidik yang kreatif. Hal ini juga berarti bahwa seorang pendidik harus memiliki jiwa wirausaha jika ingin menjadi pendidik yang sukses dan inisiatif. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Devi, dan saya akan melanjutkan materi tentang aspek pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang dimaksud ini adalah pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran, sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha, dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas, melalui semua mata pelajaran. Terus yang kedua, pendidikan kewirausahaan
yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini maksudnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah. Maksudnya diadakannya kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut secara optimal. Aspek yang ketiga yaitu pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Maksudnya yaitu kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum atau sekolah dan madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan pengembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah madrasah. Aspek yang keempat yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Maksudnya, dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan pengembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah madrasah. Aspek yang keempat yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Maksudnya, dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.